Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Mari kita lihat. Naibul fa'il adalah apa atau siapa yang kena aktivitas fi'il tetapi fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, ingat sebelumnya, kalau fa'il itu adalah apa atau siapa yang melakukan aktivitas fi'il. Apa atau siapa yang melakukan, gitu. Kalau naibul fa'il itu yang kena perlakuan aktivitas fi'il, tetapi fa'ilnya tidak disebutkan. Kemudian selanjutnya, fi'ilnya adalah fi'il majhul. Kalau dianya yang fa'il, fi'ilnya namanya maklum. Kalau ini fi'ilnya namanya majhul. Bagaimana penjelasannya? Langsung kita ke contoh. Contohnya di sini ada doroba Zaidun al-kalba. Nah, di sini contoh yang normal dia. Fi'ilnya pun ini namanya fi'il maklum. Terjemahannya di sini, doroba adalah fi'il madiyah, artinya memukul. Kemudian Zaidun nama orang, jadi Zaidun yang memukul, al-kalba anjing. Jadi Zaidun memukul anjing. Di sini yang melakukan aktivitas fi'il, dalam hal ini aktivitas memukul, adalah si Zaid. Dan yang kena perlakuan adalah anjing, al-kalba. Jadi yang kena pukul adalah al-kalba. Bagaimana hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah, mari kita lihat. Ketika doroba tadi diubah menjadi fi'il majhul, menjadilah dia duriba. Dan kemudian al-kalba menjadilah namanya naibul fa'il. Sedangkan Zaidunnya sebagai fa'ilnya itu tidak lagi disebutkan. Jadi kalau pada doroba Zaidun al-kalba terjemahannya adalah Zaid memukul anjing, pada duribal al-kalbu terjemahannya adalah dipukul anjing. Nah, seperti itu. Ini kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia namanya ini kata kerja pasif. Jadi kata kerja yang dibubuhi oleh kata di. Misalnya dipukul, dimakan, diminum, dan sebagainya. Jadi yang menggunakan kata di dalam arti kena perlakuan itu namanya fi'il majhul. Dan yang harusnya tadi kena perlakuan disebut dengan naibul fa'il. Pelajaran kita pada hari ini adalah pertama adalah pada naibul fa'ilnya ini. Naibul fa'il ini dibaca rofa'. Tanda rofa'nya dalam hal ini dhammah karena al-kalbu adalah isim mufrad. Seandainya nanti anjingnya ada 2 ekor, maka tanda rofa'nya juga berubah menjadi alif. Jadi menjadi nanti duriba al-kalbani. Jadi dipukul 2 ekor anjing. Adapun kalau jamak, nanti jamaknya ini adalah jamak taksir, di mana tanda rofa'nya dhammah juga seperti pada juga isim mufrad. Itu pelajaran pertamanya, yaitu bahwa naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa'. Jadi sampai hari ini kita sudah 4 ya. Yang pertama ingat mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, yang keempat sekarang naibul fa'il. Inilah 4 yang dibaca rofa'. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah dari kata doroba berubah menjadi duriba, itu ada peraturannya. Bagaimana peraturannya? Inilah dia, membuat fi'il madhi majhul. Ada 2 jurus yang harus dilakukan. Jurus yang pertama adalah dhammahkan huruf awal. Perhatikan huruf dot di sini berbaris fathah. Di bawahnya saat sudah menjadi majhul jadinya dhammah. Jadi menjadi du. Seperti itu. Kemudian jurus kedua adalah kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf akhirnya mana di sini? Ba. Huruf sebelum akhirnya adalah ra. Nah, ra ini dikasrohkan.
menjadilah ri. Jadilah dia duriba. Seperti itu. Ini adalah contoh pada fi'il madhi. Selanjutnya kita akan ke fi'il mudhari. Saya kasih contoh yang sama biar mudah dipahami, hanya fi'ilnya saja yang berubah. Yadribu, doroba yadribu. Di sini adalah pada yadribu. Yadribunya ini adalah fi'il mudhari ma'lum. Sedangkan cerita Zaidun al-kalba sama dengan pada cerita fi'il madhi tadi. Nah, kita akan ubah dulu fi'il mudhari ini dari ma'lum menjadi majhul, yaitu menjadilah dia yudrobu al-kalbu. Bagaimana cara membuatnya? Membuat fi'il mudhari majhul ada dua jurus, sama dengan fi'il madhi tadi, dua jurus juga. Jurus pertama adalah dhammahkan huruf awal. Jadi dari ya tadi, yadribu menjadi yu. Nah, jurus pertama. Jurus yang kedua adalah fathahkan huruf sebelum akhir. Kalau tadi pada fi'il madhi kasrohkan, pada fi'il mudhari di fathahkan. Menjadilah ini ra. Jadilah dia yudrobu. Yudrobu al-kalbu. Sedang atau akan dipukul seekor anjing. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada al-kalba yang tadinya di sini al-kalba ya, berubah dia menjadi rafa. Jadilah dia al-kalbu. Baik, ini pemahaman awal mengenai naibul fa'il. Sekarang mari kita lihat contoh dari Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Ali Imran. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimudz dzillah. Perhatikan dari duribat. Di sini adalah fi'il madhi di mana ada ta ta'nis sakinah. Ta menunjukkan perempuan yang dia mati ya. Duribat ini ta menunjukkan perempuan dan dia mati. Kemudian perhatikan pada duribanya. Dhammah huruf awalnya. Ini jurus pertama. Kemudian kasroh huruf sebelum akhir. Jadi huruf tanya nggak termasuk dalam hitungan ya. Tetap ra-nya ini adalah huruf sebelum akhir. Jadi dibaca dia duribat. Kenapa pakai ta ta'nis? Karena naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Nah, zillah ada tak marbutoh mu'annas. Maka dia pakai ta ta'nis pada fi'il madhinya. Selanjutnya zillah ini dibaca rafa. Dibaca rafa ini kenapa dia? Ya karena dia adalah naibul fa'il. Adapun tanda rafa'nya di sini adalah dhammah karena isim mufrad. Contoh selanjutnya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Di sini ada fi'il madhi majhul juga ya, quri'a. Perhatikan di sini huruf awalnya dhammah dan huruf sebelum akhir adalah kasroh. Wa idza quri'a, dan apabila dibaca. Ingat, fi'il majhul terjemahannya adalah menggunakan di. Wa idza quri'a, apabila dibaca. Apa yang kena baca? Apa yang kena aktivitas fi'il? Yaitu di depannya ini adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an adalah yang kena aktivitas fi'il, tetapi fi'ilnya adalah fi'il majhul. Berarti Al-Qur'anu ini adalah namanya naibul fa'il. Karena naibul fa'il dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini dhammah karena isim mufrad. Baik, contoh selanjutnya dari Al-Qur'an juga, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di sini fi'il apa ini? Pada tuhmalun ini adalah fi'il mudhari'. Ingat, tasrif fi'il mudhari' ya, tasrif lugawinya ini dari kata hamala yahmilu. Nanti yahmilunya di tasrif dalam tasrif lugawinya yahmilu, yahmilani, yahmiluna. Masuk baris kedua, tahmilu, tahmilani, yahmilna. Tahmilu, tahmilani, tahmiluna. Nah, inilah dia pada tahmiluna. Sekarang
Kenapa di sini tidak tahmiluna tetapi tuhmaluna? Dikarenakan ini majhul. Maka baris awalnya adalah dhammah seperti pada jurus pertama ini. Kemudian baris sebelum akhir adalah fathah seperti pada jurus kedua. Disebutkan pada jurus kedua. Maka tidak dibaca tahmiluna tetapi menjadi tuhmaluna. Kemudian mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya di sini adalah dhamir baris muttasil, yaitu pada wawnya ini. Seandainya tadi ini dia dibaca tahmiluna, yaitu dia fi'il yang ma'lum, maka wawnya ini adalah fa'il. Tetapi karena ini majhul, tuhmaluna, maka wawnya ini adalah naibul fa'il. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, wa idzal mu'adati su'ilat. Sekarang perhatikan pada su'ilat. Di sini dari sa'ala ya, sa'ala pada fi'il madhi. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat. Nah, ini dia. Tetapi dimajhulkan. Jadi sa'alat menjadi su'ilat. Dikarenakan huruf pertama didommahkan. Huruf sebelum akhir, yaitu sebelum lam ya, adalah dikasrohkan. Jadi tidak menjadi sa'alat lagi, tetapi menjadi su'ilat. Su'ilat terjemahannya adalah ditanya. Nah, di sini masuk juga pelajaran kita yang sebelumnya tentang dhamir mustatir, jawazan, dan wujuban. Dalam hal su'ilat ini adalah dhamir mustatir jawazan. Ya, karena dia jawazan boleh ya. Pada su'ilat ini dhamirnya mustatir, takdirnya adalah hiya. Jadi su'ilat ditanya. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah hiya. Hiya ini kemana dia? Hiya ini adalah ke mu'adati. Kemudian ingat pelajaran sebelumnya bahwasannya untuk dia yang dhamir mustatir ada terbagi dua ya, ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Pada su'ilat ini naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang jawazan. Artinya dia boleh ya, naibul fa'ilnya di sini boleh dia dengan dhamir mustatir takdirnya hiya, boleh juga dimunculkan menjadilah dia nanti naibul fa'ilnya adalah naibul fa'il yang zohir. Contohnya pada ayat yang pertama di atas, yaitu pada duribat. Sama tuh ya dengan su'ilat. Tetapi naibul fa'il pada ayat pertama duribat adalah naibul fa'il yang zohir, yaitu pada ini zillatu. Sedangkan pada su'ilat naibul fa'ilnya tidak zohir tetapi dhamir mustatir. Nah, seperti itu. Baik, sekian dulu pelajaran pada hari ini. Silakan jika ada yang kurang paham, silakan tulis pertanyaannya. Dan ingat, jangan malu-malu untuk bertanya. Waktunya tidak panjang ya, hanya 3 bulan. Sekian dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.